Ternyata dalam hidup ini ada sesuatu yang tanpa kita sadari itu mengunci kita untuk menjadi orang yang bisa berhasil. Ada yang memblok kita untuk menjadi orang yang berhasil. Ada yang menghalangi kita untuk menjadi orang yang berhasil. Ada yang mengikat kita untuk menjadi orang yang berhasil. Jadi, sekuat apa kita berusaha, sekuat apa kita berkarya, sepintar apa kita di dalam melakukan pekerjaan kita, sengoyo apapun dalam pekerjaan kita, kalau yang saya katakan di awal tadi tidak kita bereskan, kita akan menjadi orang yang seperti berjalan di treadmill. Tahu kan treadmill yang ada di fitness center atau kita beli bawa pulang ke rumah, yang kita bisa berjalan di atasnya, ada yang pakai listrik, ada yang tidak pakai listrik, yang kecepatannya bisa kita atur. Kita berjalan atau berlari secepat apapun, kita tidak bergerak. Seperti itulah kira-kira kalau dalam hidup kita, kalau yang namanya halangan, ikatan, yang memblok kita, yang menghalangi kita untuk berhasil, untuk mengalami suatu kemajuan, maka sia-sia itu. Maka seperti itulah, seperti kita berjalan di atas treadmill. Penghalang, ikatan, ataupun yang memblok yang saya katakan tadi, itu adalah bicara apa yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Dalam diri kita sebagai manusia, ada dua pikiran. Satu namanya pikiran sadar, dan satunya adalah pikiran bawah sadar. Bukan tidak sadar ya, tapi bawah sadar. Yang disebutkan dengan pikiran sadar adalah pikiran seperti sekarang saya lakukan rekaman video. Ini adalah pikiran sadar. Saya sudah berpikir mau ngomong apa setelah ini. Saya merencanakan sebuah ide video dan saya berpikir apa yang harus saya ucapkan di depan kamera. Itu namanya pikiran sadar. Saya mau pakai baju apa? Itu namanya pikiran sadar. Dan yang satunya adalah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah pikiran yang bekerja seperti otomatis dan dia akan running dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya. Hidup kita yang paling banyak pegang peranan adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar kita menguasai hidup kita itu 12%. Sedangkan pikiran bawah sadar itu 88%. Secara persentasi pun, hidup kita lebih banyak dipandu oleh pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu seperti apa? Pikiran bawah sadar adalah sudah bekerja dengan otomatis. Ya, saya cerita sedikit tentang pikiran bawah sadar yang paling sederhana. Karena kebiasaan saya pagi itu adalah pergi ke kantor. Karena sudah melakukan cukup lama rute-rute yang saya lewati di saat saya berangkat ke kantor, maka saya tidak perlu suatu effort, suatu usaha mengingat perjalanan tersebut. Begitu gampang untuk melakukan perjalanan dan akan sampai ke kantor dengan begitu baik. Dan beberapa kali terjadi, saya hari itu, pagi itu tidak perlu ke kantor, tapi saya mau pergi ke tempat lain. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Saya tetap berangkat ke kantor. Itu pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar itu seperti program-program yang ada di komputer ataupun di handphone. Dia akan bekerja sesuai dengan program yang ada. Kita sering diprogram dengan program-program yang menjadikan kita sebuah belief system, mental block, sehingga kita akan mengalami suatu kesulitan untuk mengalami suatu keberhasilan dalam hidup kita, terutama dalam hal keuangan. Anda mungkin pernah sadar, waktu Anda kecil, Anda ingin sesuatu, ingin beli mainan katakanlah ke toko. Orang tua Anda berkata, "Nak, jangan beli ya, ini barangnya mahal. Cari uang itu susah." Itu adalah program yang sudah dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Apa yang kita ingat, cari uang itu susah. Dan itu nancap di dalam alam bawah sadar kita. Mungkin juga suatu waktu kita sudah mulai agak besar, kita lihat teman-teman kita yang orang tuanya lebih berkecukupan, dibelikan sepeda motor. Kita minta sama orang tua kita, "Pak atau Ma, aku pingin sepeda motor." Tapi orang tua itu berkata, "Nak, kita ini orang miskin. Jangan bandingkan sama dia. Dia orang kaya." Apa yang terjadi? Kita tanam lagi dalam pikiran bawah sadar kita. Kita ini orang miskin. Jangan bandingkan sama mereka.
Jadi kita sudah tertanam bahwa kita menjadi orang yang miskin. Mungkin kejadian berikutnya lagi, kita pergi jalan-jalan dan kita mendengar ada orang berkata, itu orang kaya itu jahat. Jadi orang kaya itu jahat. Kita terima lagi. Dan kita terima satu program lagi, bahwa jangan menjadi orang kaya, karena orang kaya itu jahat. Di lain waktu kita mendengar ada keluarga yang terjadi perceraian. Suaminya selingkuh dan menikah lagi, sehingga istri pertama diceraikan. Mereka mengatakan pada waktu mereka miskin, rumah tangga ini harmonis dan bahagia. Tapi di saat suaminya itu maju dan punya penghasilan yang lebih, suaminya selingkuh dan menikah. Itu gara-gara duit. Jadi duit itu jahat. Itu masuk lagi satu program, bahwa duit itu jahat. Yang saya katakan tadi itu adalah contoh-contoh program yang kita terima sehingga masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, dan itu dibawa sampai kita menjadi dewasa. Sehingga itu yang timbul tanpa kita sadari. Di saat kita ingin supaya dalam hidup kita mengalami suatu terobosan secara keuangan, itu semuanya menolak bahwa uang itu jahat, orang kaya itu jahat, cari uang itu susah. Kita ini orang miskin. Jadi selama hal tersebut tidak kita buang, tidak kita ganti dengan program yang baru, kita akan susah dan kita tidak bisa mengalami suatu terobosan dalam hal keuangan. Oleh sebab itu, kita harus berusaha memprogram ulang. Ibarat sebuah handphone, program yang tidak baik, program yang tidak pakai, program yang tidak bagus, kita uninstall, kita remove, kita delete, dan kita install ulang program-program yang baru yang sesuai yang kita inginkan. Contoh, kita program dalam bawah sadar kita bahwa cari uang itu gampang. Kita program kembali bahwa menjadi orang kaya itu baik, karena menjadi orang kaya bisa berbuat banyak kebaikan, bisa beramal, bisa bersedekah, bisa membantu orang yang kesulitan. Kita bisa program kembali bahwa saya ini orang yang diciptakan oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Saya berhak sukses, saya berhak menjadi kaya, saya berhak untuk mengalami sesuatu yang baik daripada Tuhan. Segala berkat, segala rezeki, segala berkat dalam hidup saya berhak menerimanya. Kita program kembali juga bahwa uang itu baik. Yang tidak baik adalah mencintai uang. Tapi memiliki uang itu baik, karena dengan uang yang banyak, kita bisa berbuat banyak. Ada orang kesulitan, dengan uang yang banyak kita bisa mengulurkan tangan kita lebih. Jadi program-program atau belief system yang ditanamkan tanpa kita sadari dan sudah nancap di dalam pikiran bawah sadar kita itu, yang punya peranan 88% itu, kalau tidak kita ganti dengan program yang baru, dengan suatu belief yang baru, sekuat apapun, sehebat apapun kita bergerak, kita akan jalan di tempat seperti treadmill. Jadi sangat disayangkan, waktu terbuang, tenaga pikiran terbuang, tapi kita jalan di tempat. Jadi untuk itu, sangat krusial, sangat penting, bahwa pikiran bawah sadar kita itu harus dirombak, harus dibenahi dulu. Kalau itu bisa dibenahi dan programnya bisa betul-betul bisa tertanam dan bisa diinstal dengan baik, kalau itu dipastikan sudah tertancap dengan suatu program yang baru, saya sangat yakin Anda dan saya bisa mengalami suatu terobosan dalam hidup kita, terutama dalam hal keuangan. Kita bisa berjalan dengan baik karena segala ikatan sudah dilepas, segala belenggu sudah dilepas, segala hal yang memblok untuk maju sudah dibuka. Pintu-pintu terbuka. Sehingga kita bisa melaju dengan cepat untuk mencapai tujuan kita. Semoga video ini menjadi berguna bagi kehidupan Anda. Semangat!